Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Ahmed yang masih istiqomah dan senantiasa berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Kali ini kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data, khususnya letak data, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Nah, untuk anak-anakku sekalian mungkin masih awam tentang kuartil, desil, persentil. Tapi kalau membahas tentang median, nah anak-anak sekalian tentunya sudah dipelajari ketika di bangku SMP. Nah, ini sembari mengingat kembali karena jika anak-anakku sekalian menguasai rumus atau cara mengerjakan median, maka secara tidak langsung mampu menguasai atau mengerjakan soal yang berkaitan dengan kuartil, desil, dan persentil. Nah, untuk lebih uh, memantapkan ya pemahaman mengenai tentang apa itu uh, apa namanya tentang kuartil, desil, dan persentil, maka di sini Bapak coba mengingatkan, bukan mengingatkan, justru menjelaskan gini ya, tentang yang pertama kuartil. Kuartil itu kalau konsepnya, kalau misalkan ada suatu data, nah ini anggap ini data ya, kemudian ingin yang namanya kalau kuartil itu dibagi 4, jadi datanya dibagi 4 sama rata, otomatis kita harus memotongnya. Nah, pertama itu berarti kita memotongnya di bagian, kalau misalkan kita bagi 2, nah ini, jadi kiri dengan kanannya sama nilainya gitu ya. Kemudian ya, kita bagi kembali, ini dibagi 2. Kalau ini dibagi 2 sama besar, anggap saja gambarnya sama besar. Kemudian kita bagi kembali dengan warna yang berbeda. Kita warna apa ya, di sini kita hijau ya. Nah, ini kita bagi. Nah, ini bagi rata juga, dan ini bagi rata. Nah, anggap ini tempat atau daerahnya dibagi sama besar. Nah, berarti ini disebut sebagai kuartil karena membagi 4 sama besar. Bisa dikatakan yang pertama tadi Bapak buat itu adalah Q2. Nah, jadi membagi nilai tengahnya. Kemudian untuk yang berikutnya adalah yang pertamanya, berarti ini dikatakan sebagai Q1. Ini disebut juga sebenarnya median juga. Nah, median bagian. Kemudian yang bagian terakhir, nah ini adalah Q3. Maka bisa dikatakan kuartil itu hanya ada 3, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Atau biasa disebut kalau yang pertama Q1 itu adalah kuartil atas. Nah, kalau ini berarti kuartil tengah. Kuartil tengah ya. Nah, oh, sorry. Ini bukan atas, bawah harusnya. Nah, ini. Jadi ini kuartil bawah, yang atas disuruh Q3. Nah, ini adalah kuartil atas. Jadi nama lainnya gitu ya. Bagaimana kalau untuk desil? Nah, untuk desil perkalanya pun sama saja. Nah, jadi sama. Jadi kita bisa anggap saja kita punya data. Nah, ini. Kemudian kita bagi jadi 5 bagian. Nah, kalau kuartil 3 bagian, 4 bagian, kalau desil 10. Desil dari kata dasa ya. Berarti dibagi 10 bagian. Kalau dibagi 10 bagian ya berarti cara menghitungnya ya sama saja kalau misalkan Bapak bagi 2 di sini. Nah, ini disebutnya nanti sebagai tengah-tengah. Nah, ini D5. Gitu ya. Nah, nanti kalau Bapak bagi tengah kembali, nah ini kita gunakan warna yang berbeda lagi. Nah, ini kalau kita bagi tengahnya kembali, nah ini kan enggak. Nah, ini tidak bisa disebut berapa-berapanya. Ini tidak bisa. Karena kan harus 5 bagian yang sama besarnya. Nah, berarti harus sama besarnya itu. Berarti nanti kiri kanannya ini nilainya harus masing-masing 2 garis. 1, 2, 3, 4, 5, 10 gitu ya. Nah,
Nah, ini nanti harus membagi 10. Jadi bagaimana caranya? Nah, berarti kan otomatis harus ada 9. Berarti ininya 4. Nah, kiri kanan 4. Nah, 2, 3. Nah, ini ada 4. Jadi ini keempat ya. Nah, ada 1, 2, 3. Nah, kurang 1, 4. Berarti 1, 2, 3, 4 juga sama di sini. Nah, di sini sama. Sini sama. Nah, ini kan kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, baru 7 garis. Berarti kurang 1 garis lagi. Kita gunakan warna yang berbeda lagi. Oke, kita misalkan warna orange. Nah, ini kita membedakannya. Berarti ini di garis, kemudian ini di garis. Nah, anggap saja sama lah. Kira-kira. Nah, ini artinya di sini datanya masing-masing ini ya. Nah, masing-masing yang Bapak arsir ini nilainya sama. Nah, sama besarnya, anggap sama besar. Nah, ini kan tidak proporsional gambarnya. Jadi berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 bagian. Jadi yang warna pertama ada 5. Berarti ya kalau disebut yang ini adalah D1. Nah, ini D1, kemudian D2, D3, kemudian D4, D5, kemudian D6, kemudian D7, kemudian D8, dan D9. Jadi seperti ini datanya. Nah, beda tidak lain dengan persentil pun caranya sama. Nah, berarti kalau di persentil itu, kalau tadi kuartil dibagi 4, kalau desil itu dibagi 10, maka kalau persentil itu nanti ada bagiannya adalah 100 bagian sama besar. Jadi 1/4 ya ini. Ini kan 1, 2, 3, 4. Kalau ini ada 10 yang diarsirnya. Nah, kalau yang persentil berarti dibagi 100. Dengan kata lain, maka persentil itu hanya ada P1, P2, sampai nanti ketemu P97, P98, dan terakhir adalah P99. Jadi hanya ada sampai dengan 99. Kuartil ada Q1, Q2, Q3, desil D1, D2 sampai dengan D9, persentil P1, P2 sampai dengan P99. Seperti contohnya lagi, kalau misalkan dalam angka, kita tadi kalau ini dalam bentuk bangun ya. Jadi agar lebih paham lah, lebih memahami. Kalau misalkan dalam bentuk angka, misalkan Bapak punya angka 1, 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 5. Jadi ada 5 angka. Nah, ini harus dibagi 4 sama besar atau setiap bagiannya sama nilainya. Berarti otomatis kita harus membaginya. Nah, membaginya berapa nih? Nah, kita lihat. Membaginya berapa? Kita gunakan warna yang berbeda, hijau lah. Berarti yang pertama selalu menentukan yang tengahnya dulu. Nah, ini tengah. Jadi bagian kiri dengan bagian kanan sama besarnya. Sama banyak ya, 1, 2, 1, 2, ada 2. Nah, itu berarti kita sebut sebagai Q2. Kemudian yang berikutnya adalah, nah ini kan kita bagi juga. Satu ini kita bagi, ini kan ada 2. Nah, berarti kita baginya tengah-tengah. Nah, kemudian ini juga sama. 1, 2, baginya tengah-tengah. Nah, ini bisa dikatakan sebagai Q1, ini bisa dibagi Q3. Jadi ada 4 bagiannya. 1, 2, 3, 4. Jadi sama besarnya, sama-sama isinya 1 angka. Nah, berarti bisa dikatakan bahwa nilai Q3 itu ya Q2 adalah nilainya 3. Nah, Q1 kan diantara 1 dan 2. Nah, kalau diantara itu maka kita bisa menghitungnya dengan pola 1 ditambah dengan 2 dibagi 2. Nah, nilai tengah dapatnya 1,5. Kemudian Q3-nya berarti juga sama perakuannya, berarti 4 ditambah 5 dibagi 2. Maka kita peroleh nilainya adalah 4,5. Nah, seperti itu. Tidak lain juga dengan desil dan persentil pun sama. Itu kalau digunakan atau menggunakan yang namanya data tunggal. Bagaimana kalau dengan data berkelompok? Nah, data berkelompok. Kalau menggunakan data berkelompok, maka yang pertama, nah, langkah satunya
kita harus menentukan letak dulu. Letak apa? Letak kelasnya. Nah, letak kelas. Kalau sudah tahu letak kelasnya, maka apalagi yang kita simpulkan berikutnya adalah, kita fokus sama letak kelasnya. Nah, letak kelasnya kemudian nanti tinggal memasukkan rumus seperti, ingat kalau menggunakan rumus median, maka kan pakainya tepi bawah, tapi tepi bawah median ya, kelas median. Kemudian ditambah dengan, ini kan nanti rumus mediannya yang di sini fokusnya. Rumus median itu kan biasanya N dibagi dengan 2. Nah, kemudian dikurang dengan F-kum sebelumnya. F-kum sebelum. Kemudian ini adalah hubungannya dengan frekuensi. Frekuensi apa? Frekuensi dari median. Kemudian jangan lupa dikali dengan C. Nah, jadi fokusnya seperti ini. Nah, bagaimana kalau nanti dengan soal yang lain? Misalkan dalam soal ini kita menentukan Q2. Nah, berarti kita ganti saja. Maka Q2 sama dengan, berarti ini TB-nya dari siapa? Ya Q2. Kemudian ini rumusnya jadi apa? Nah, rumusnya berarti rumus dari tetap menggunakannya. Dari mana? Lihat saja datanya. Datanya itu apa? Nah, misalkan datanya di sini bertuliskan ini kita warnain aja. Ini bertuliskan kan angka 2. Sedangkan kuartil itu katanya dibagi 4. 1 2 3 4. Dibagi 4 fokusnya. Nah, ini. Maka di sini pun juga bagi 4. Nah, berarti 2 dibagi 4. Nah, 2 siapa ya? N. Kemudian dikurang. Nah, dikurangnya siapa? Ya F-kum. F-kum sebelumnya juga sama. Per frekuensi dari Q2. Kemudian dikali C. Nah, jadi tidak ada bedanya kan? Nah, ini sama. Bagaimana dengan yang selanjutnya? Nah, selanjutnya bagaimana? Oke. Kita coba ini dulu. Kita naikkan dulu ya. Oke. Nah, kemudian kita menentukan D3. Nah, D3 ada secara rumus ya. Jadi kita cuma secara rumus saja dulu. Di sini D3. Nah, cara menyelesaikannya bagaimana? Ya sama saja. Berarti di sini TB dari D3 ditambah. Nah, ini nilainya adalah 3. Nah, berarti kita tulis 3. Dari berapa? D, desil. Desil itu dari 10. Ya, berarti di sini tulisnya 10. Dari siapa? N. Nah, udah dikurangin dari F-kum sebelumnya. Kemudian dibagi dengan frekuensi dari D3. Jangan lupa dikali dengan C. Begitu juga seterusnya. Nah, begitu juga seterusnya, dengan kata lain, maka kita bisa menentukan nilai dari apa ini? Kalau dilihat soalnya adalah P40. Nah, P40 berarti kita bisa menuliskan P40 atau persentil 40. Nah, berarti apa yang harus kita cari? Ya, berarti TB. TB siapa? TB dari P40 berada. Ditambah per. Nah, ini nilainya berapa? Nah, kita lihat. Di sini nilainya berapa? 40. Nah, jangan lupa pada di soal itu kan membaginya berapa? Membaginya kita coba lihat ke atas. Nah, ini berdasarkan tadi perhitungan ya, cobaan perhitungannya kita lihat. Nah, nih di sini dibaginya adalah 100. Nah, kalau dia dibaginya 100, maka kita tulis juga per 100. Makanya kita tulis 40 per 100 dikali dengan N, dikurangin daripada F kum sebelumnya. Kemudian frekuensi dari P40. Jangan lupa nanti dikali C. Nah, rumusnya hanya seperti itu. Nah, kalau disuruh ngitung bagaimana? Ya, kita hitung. Sesuaikan. Ya, yang pertama kita menghitung siapa nih? Berarti kita menentukan letak. Ini kata kuncinya, letak kelas dulu. Gimana cara menghitung letak kelas? Dari mana N? Nah, ini nilai N. Jadi kita punya N itu adalah 80. Nah, jangan lupa kita menghitung frekuensi dari F-kum ya. Nah, ini F-kum. Kita
kita hitung F-nya. Yang pertama 12 ditulis. Kemudian jangan lupa 12 tambah 15, kemudian jadi 27. 27 tambah 10, 37. 37 tambah 14, dapatnya 51. Kemudian ini saya ganti warna ya, biar berbeda. 51 tambah 3, 54. 54 tambah 10, 64. 64 tambah 13, 77 ya. Nah, ini 77 tambah 3, jadinya 80. Dan ini nilai ini tidak boleh berbeda. Ini nilainya ini wajib sama dengan yang ini. Nah, dengan N. Kalau tidak sama ya berarti salah hitung. Gitu aja. Itu ya, Nak ya. Berarti setelah kita dapat F-nya baru kita mencari nilai yang lainnya. Nah, oke, kita coba. Ini warnanya tidak ada lagi warna lain. Kita pakai yang merah lagi lah. Oke, biru lah. Ya, kita gunakan dulu. Yang pertama kita menentukan letak dari Q2. Berarti letak dari Q2. Nah, cara menentukan letaknya bagaimana? Nah, ini namanya letak nih, letak median. Ini letak dari Q2. Ini letak dari D3. Ini letak dari P100, P40 ya. Nah itu cara letaknya. Jadi letaknya di situ kuncinya. Jadi nggak kemana-mana rumusnya. Berarti kita dapatkan nilainya adalah 2 per, jangan lupa kalau Q itu bagi 4 dikali dengan 80. 80 dari nilai N. Maka kita bisa peroleh, ini bisa dicoret ya. Kalau adik-adik bisa nyoret nih. Nah gitu ya. Boleh, atau ya dengan yang atas juga boleh. 4, sama-sama bagi 4, 1, 80 bagi 4, berarti dapat 20. Sehingga kita hitung 2 kali 20, dapatnya 40. Gitu ya. Nah, 4. Kita sudah dapat 40. Nah, adik-adik lihat nanti di F-kum. Nah, ada lihatnya nih. Nah, 40 ada di mana? Kalau ini maksimum 12. Ini maksimum 27. Belum ada 40. Ini maksimum 37. Berarti 40 masih kurang. Nah, ini maksimum yang pertama 51 nih. Berarti 40 ada di sini. Jadi bisa dikatakan bahwa kelas keberapa nih? 1, 2, 3, 4. Nah, kelas 4 itu merupakan kelas dari Q2 atau nih Q2 itu ada nama lainnya adalah kuartil tengah, gitu ya. Sebenarnya Q2 itu selain kuartil tengah dia disebut juga median. Jadi bisa menggunakan rumus median. Ya. Bisa. Setelah kita sudah tahu kelasnya, maka kita fokus. Nah, fokus. Jadi kita fokuskan kelasnya. Ini kita warnain. Nah, ini kelasnya. Seret. Nah. Oke. Nah, ini warnanya. Kemudian kita bisa hitung nilainya. Maka nilai Q2-nya berapa? Pertama katanya TB dulu. TB-nya di sini tulisnya 56. Jangan lupa TB itu tepi bawah, dari asalnya dari batas ya. TB itu berasal dari batas bawah dikurangin 0,5. Batas bawahnya 56 dikurang 0,5 ya 55,5. 55,5. Atau adik-adik bisa lihat angka sebelumnya itu 55. Nah, tinggal ditambahin 0,5. Sama saja caranya. Ya, jadi banyak cara. Kemudian jangan lupa nilainya sudah dapat ya kita 40 ya. Nah, kan letak ini dikurang F-kum sebelumnya. Kita lihat ini F-kumnya sebelumnya berapa? Oh, sebelumnya 37. Nah, ini kita tulis dikurang 37. Jadi sebelumnya itu kayak 54, sebelumnya berapa? 51. Ya, itu disebut F-kum sebelumnya. Kemudian dalam soal ini frekuensi dari Q2. Nah, frekuensinya berapa? Nah, frekuensi dari Q2 ini kan kelasnya. Frekuensinya 14. Nah, itu yang ditulis. 14, kemudian jangan lupa dikali C. C didapat dari mana? Nah, ini dari ini. Boleh 32 sampai dengan 39 dengan dihitung menggunakan jari. 32 ikut ya. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Nah, itu dapatnya 8 kalau kita hitung. Atau dengan menggunakan selisih. Nah, yang mana saja ini boleh nih, tapi yang sesudah dikurangi sebelum. Namanya selisih ya.
Nah, ini kayak 32 dengan 40 selisihnya berapa? Atau 40 dengan 48 kan paling gampang nih, selisihnya 8. Nanti kita dapat nilai C-nya adalah 8. Boleh juga muncul menggunakan cara yang lain, misalkan 79 dengan 71 selisihnya berapa? Ya, 8 juga. Sama. Maka C-nya nilainya adalah 8. Ini kalau dihitung nilainya jangan lupa 40 dikurang 37 itu dapatnya 3. 3 kali 8 24. 24 per 14 berarti nanti 55,5 ditambah 24 per 14. Nah ini dihitung 24 dibagi 14 berapa? Cara menghitungnya kalau tidak boleh menggunakan kalkulator ya 24 dibagi dengan 14. Jadi yang atas di dalam, yang pembaginya di bawah. Gitu ya. Nah ini kalau dihitung nanti hasilnya ini adalah 40, 24, 57,2. Nah ini sekitar seperti ini. Nah ini kita dapat. Nah inilah nilainya. Gitu ya Dede ya. Nah ini kita sudah dapat. Satu sudah dapat. Nah kemudian kita menghitung berikutnya. Berikutnya adalah desil 10. Nanti kita cari dulu letak dari desil 10, desil ketiga ya. Nah, ini letaknya didapat 3 per 10. Nah, 3 dari nilai yang ini 10 karena memang desil itu dibagi 10. N-nya adalah 80. Nah, ini dalam soal ya sudah ada N-nya 80. Maka kita hitung ini bisa dicoret nolnya. 3 kali 8 24 bagi 1 ya 24. 24 ada di mana? Nah, 24 ada di mana nih? Ternyata 24 ada di 27. Nah ini karena maksimumnya. Jadi inilah yang disebut atau bisa dikatakan sebagai kelas kelas desil ketiga. Nah ini ya, kelas kedua ada merupakan kelas desil ketiga. Bagaimana cara menghitungnya? Sama saja. Berarti desil ketiga sama dengan TB-nya. TB desil ketiga dulu, desil D3 bukan ketiga, desil ya, TB-nya kan ini adalah BB-nya 40. Jadi 40 dikurang 0,5 dapatnya 39,5. Atau lihat sebelumnya 39 tinggal ditambahin 0,5 berarti 39,5. Jadi boleh begitu caranya. Per nilainya letaknya tadi kita adalah 24 ya, di sini tulis 24 dikurang Fkum sebelumnya, nah ini sebelumnya berarti 12 ya. Nah, berarti 12. Kemudian dibagi dengan frekuensinya. Frekuensi kelas tersebut, kelas D3 itu kelas kedua ya, yaitu 15. Berarti per 15. Kemudian jangan lupa dikali C, C-nya kita udah hitung 8 ya tadi. Sama ya. Berarti 39,5 ditambah 24 dikurang 12, itu 12 ya. 12 dikali 8, 96 dibagi dengan 15. Nah ini perhitungannya dapatnya 39, 45 ya, 0,9. Nah ini kita sudah dapat. Gitu ya nak ya. Nah terakhir kita disuruh menghitung berapa P dari 40 ya. Berarti kita letak dari P40. Nah, P40. Nah, dapatnya kan 40. P itu per 100. Nah, dibagi 100 datanya ya. Kemudian dari 80. Nah, ini bisa dicoret ya nak ya. Nah, ini bisa dicoret. Ini nolnya sama yang ini. Nol yang atas yang ini sama yang bawah. Jadi tinggal 44 dikali 8. Didapat 32. Nah, 32 letaknya di mana nih? Nah, 32 kita cek. 32 ada di kelas mana 32? 32 berarti ini ya, di maksimum 37 ya, kalau 27 kan kurang. Berarti kita bisa cari nilai tersebut. Nah, ini berarti letaknya. Ini merupakan letak dari siapa tadi? Letak dari kelas P40, yaitu di kelas ketiga. Nah, setelah itu kita tinggal menghitung. Nah, kita hitung P40. Nah, TB-nya berapa?
TB-nya di sini ya, BB-nya 48 ya. Nah, berarti dikurang 0,5, 47,5. Ditambah seret. Dapatnya 32 dikurang berapa Fkum sebelumnya? Nah, ini Fkum sebelumnya adalah kan 37 ini ya, Fkumnya sebelumnya 27. Maka di sini dikurang 27. Per frekuensi dia adalah 10, maka di sini 10. Jangan lupa dikali C-nya adalah 8. Gitu ya, Nak ya. Nah, ini kita bisa dapatkan 47,5 ditambah 32 dikurang 27. Berapa? 12. 5 ya. 5 dikali 4 80. 5 kali 4, 5 kali 8 40 ya. Berarti ini 40 per 10. Dan ini bisa dicoret nolnya. Berarti tambah 4. Nah, berarti 51,5. Nah, demikian pembahasan Bapak mengenai tentang letak data, yaitu khususnya pada bagian kuartil, desil, persentil dengan menggunakan konsep median sebagai perantaranya. Jadi anak-anakku sekalian bisa menyelesaikan soal tentang kuartil, desil, dan persentil dengan bantuan menggunakan rumus median. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mr. Ramli.